ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemegahan dan gemerlap dunia seringkali membuat kita lupa dan lalai akan negeri akhirat yang kekal abadi. Dunia dengan berbagai perhiasannya membuat kita tenggelam dalam angan-angan yang panjang dan ambisi yang luar biasa untuk mendapatkannya. Kita lupa bahwa suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita pasti akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa sepeser pun dari harta yang kita kejar mati-matian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kalian pasti akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kesuksesan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengingatkan kita akan kematian, agar jangan sampai kita terpedaya, tertipu, terlena dengan keindahan dunia. Beliau mengatakan, "Aktsiru zikra hazimil lazzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Saudara sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua, agar senantiasa memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Jikalau Rasulullah SAW yang sudah mendapat jaminan surga, dosa-dosanya sudah diampuni telah lalu pun akan datang, tidak pernah bosan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita ya? Jangankan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan mendapatkan tiket surga, amal soleh kita pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membuat kita enggan dan malas untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertobatlah wahai saudaraku, bertobatlah sebelum menyesal, karena kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Kematian bagaikan sebuah pintu, semua kita pasti akan melewatinya. Kematian bagaikan sebuah gelas, semua kita akan meneguknya. Cepat atau lambat, kematian pasti akan datang kepada kita, dan tidak ada satupun antara kita yang bisa lari darinya atau bersembunyi dari kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aynama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musayyada, walaupun kalian sedang bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh. Ingatlah wahai saudara sekalian, tidak ada yang tahu kapan dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menunda taubat. Setiap kali kita tergelincir dalam kemaksiatan, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ajal mendatangi seorang hamba, dia tidak akan bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seorang hamba apabila telah datang waktunya. Begitu banyak kita saksikan dalam kehidupan ini, seorang yang keluar dari rumahnya dengan mengendarai mobil mewah, mengendarai motornya, pulang sudah terbungkus dengan kain kafan. Begitu banyak kita lihat juga
seorang yang menggunakan pakaian bagusnya, mengancingkan baju dengan rapi, namun ternyata yang terakhir kali membuka kancing bajunya adalah orang yang mandikan jenazahnya. Maka hiasilah setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama mengatakan, al-mar'u yamutu ala ma 'asha alaih. Seorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di dunia ini. Mari kita manfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap kalian melihat sejauh mana perbekalan yang sudah dia siapkan untuk menuju negeri akhiratnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.